Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Halo. Selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat. Kita rehat dulu 2 hari. Ngobrolin sains dalam bahasa manusia. Ini agak beda lagi suasananya. Iya, suasananya beda lagi. Outdoor Iya. Lain juga nih. Iya, betul. Kita. Terima kasih untuk Coffee Shop. Coffee Shop. Ini namanya Coffee Shop, namanya KOVSOP. Ada di antara BSD sama Gading dekat Serpong. perbatasan antara provinsi BSD dan provinsi Paramount. Beda gubernur. Iya, beda. Beda gubernur. Beda IPKL. Beda nomor rekening IPKL. Beda. Jadi kalau teman-teman mampir lewat-lewat daerah sini boleh mampir ke Coffee Shop namanya ya. Ada teh, ada kopi nih. Seperti biasa. Ya. Random Jumat di kali ini kita ngobrolnya di Coffee Shop. Masih kita ngobrol random saja gitu ya. Nah, ngobrol random kali ini nih tertarik sama satu ini Harguahal, sama salah satu forwardan lu lah tentang keluhan salah satu kalau sekarang tuh istilahnya mutual. Jadi lu follow, gue juga follow. Iya. Seorang scholar di Belanda yang terus pindah ke Portugal, yang dia itu pakar tentang dunia Sunda di tahun 1500-1300-an. Iya, medieval world ya bilang gitu ya, medieval world. Nah itu lu forward terus, oh ini menarik pisan gitu. Gue udah follow lama, lu juga udah follow lama. Kita berdua sama-sama udah pernah ngobrol sama orangnya lah dengan cara masing-masing gitu, kontak-kontakan. Nah gue tertarik sama itu Har, bahwa dia bilang katanya banyak ini dunia itu kurang tertarik sama sejarah sebuah wilayah yang namanya Sunda. Iya. Sebagai orang Sunda, gue tertarik. Makanya gue follow lu. Oke, berarti judulnya Budaya Sunda, gitu Sunda. Ya. Jadi gue nulis 100 Maknyus Joglo Semar bareng sama Pak Bondan dan almarhum dan Lydia Tanot, ya kan? Nah, buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Oke. Joglo Semar, waktu itu bukan Joglo Semar ya. Iya Joglo Semar, betul. Nah, itu kan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, kita hire satu penerjemah, namanya Diana Ramsey. Halo Diana, mungkin denger dia di Amerika ya. Nah, Diana ini dulunya kerja di Jakarta Post. Nah, dia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu ya. Dari Indonesia ke Inggris. Karena waktu itu mau diterbitkan dalam bahasa Inggris. Dalam satu kalimat itu, ada beberapa, gua menulis sesuatu dan membandingkannya. Kuliner itu gue bandingkan dengan kuliner di Jawa Barat gitu. Cuman gue lupa kulinernya apa. Gue bilang tidak seperti di Tatar Sunda gitu ya. Karena ini makannya di Jawa. Terus dia nanya, Tatar Sunda itu apa? Tatar Sunda itu maksudnya ya Jawa Barat. Dia bilang, Sunda berarti kan Jawa Barat ya? Iya. Terus kenapa disebut Tatar? Kenapa? Gue rada bingung jelasinnya. Karena buat kita Tatar Sunda itu satu kesatuan lah gitu. Tatar dan Sunda. Kenapa kalau Sunda nggak disebut tanah Sunda? Kenapa kamu nyebutnya Tatar katanya? Kenapa kalau Parahyangan jadi bumi ya? Bumi Parahyangan gitu. Jadi gue bingung juga ya. Gue jelasinnya agak susah juga. Gitu. Tatar Sunda itu kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu jadi the realm of Sundanese. Iya betul. Atau the realm of Sunda. Gitu. Iya. Nah itulah yang sekarang kita ngomongin sekarang ya, Tatar Sunda. Tatar Sunda. Sampai dia nanya, gue ngejelasinnya pun bingung gitu. Apa bedanya? Terus kalau gue bilang Tatar Jawa bisa nggak? Nggak bisa. Sampai begitu karena dia bisa, tapi dia juga dia ahli bahasa. Jadi dia Iya. tertarik dengan kata Tatar itu gitu. Gue dicecer, gue bingung juga jawabnya. Kalau Tatar Jawa bisa. Tatar Jawa Timur gitu. Nggak bisa, ada. tapi ya bisa, tapi enggak lah. Tatar itu ya Tatar Sunda gitu. Iya bener ya, itu ada beberapa specific word yang kita tuh nge-refer kayak tadi gue bilang kan, Bumi Parahyangan gitu, Bumi Pasundan gitu kan, terus tapi kalau begitu Sunda jadi Tatar Sunda gitu. Tatar Sunda. Kalau Pasundan sama Parahyangan apa bedanya ya? Nah itu sebenarnya kalau kata Parahyangan itu kan dari kata hyang, Parahyang gitu. Bumi para dewa sebenarnya kan itu Parahyangan itu. Kalau Pasundan itu
persundaan, ya, Pak Sundaan. Ya, jadi hal-hal yang berhubungan dengan budaya Sunda. Pasundan itu artinya Tatar Sunda. Oh, oke. Wilayah-wilayah Sunda itu adalah Pasundan gitu. Kalau Parahyangan istilah aja Kalau gitu istilah ya. itu Parahyangan itu. Padahal kan, jawabannya sebetulnya sederhana teman-teman. Parahyangan itu di Cimbuluit, Nah, kalau Pasundan Pasundan di itu Taman Sari. di Taman Sari. kalau Pajajaran di Jatinangor. Pajajaran di Jatinangor. Jawabannya jadi Ya, banyak. jalannya itu dan itu satu LL Dikti. Iya. Wilayah 4. Yang menyatukan mereka adalah itu. Nah, yang lu sebut keresahan tadi apa, Van? Ya, maksud gue, ya dia kan bilang katanya kok scholar atau apa akademis dunia, inilah dunia kan dia komplainnya. Kalau Indonesia mungkin lain ya, tapi akademisi dunia ini kok kayaknya tidak terlalu tertarik menggali sejarah dan budaya Sunda Iya, gitu. dan- Padahal dibilang katanya ini adalah salah satu wilayah terluas, terpadat, terdalam wilayah secara budaya gitu. Tapi kajiannya dikit gitu. Terus mungkin iya juga sih ya kalau di scholar dunia gitu. Tapi kalau nggak tahu sih, mungkin kalau gua memang tertarik gitu. Jadi makanya mungkin kita mesti lebih sering ngomongin tentang kesundaan ini. Oh, orang Sunda itu Betul. kan rada low profile. Kalau teman-teman mau tahu, Twitternya namanya @siwatrikalpa. Iya. Ya, yang disebut sama Irfan tadi. Namanya Dr. Alex West. Saya juga belum ketemu, tapi Ya, cuman belum kita pernah DM-DM-an aja. Dan beliau itu tesis S3-nya ya. Tesis S3-nya adalah mengenai sebuah karya bahasa Sunda yang namanya Bujangga Manik. Di dalam Twitter itu dia suka bahas dan Ya, gue merasa tertarik banget gitu karena bahasanya masih ngerti lah ya sedikit-sedikit. Terus dia nulis blog juga di Medium atau apa gitu Medium, namanya. Patreon juga. Dia menulis serial mengenai cara menulis dalam bahasa dan Sunda membaca. kuno, Cara membaca bahasa Sunda kuno dan sebagainya. Itu menarik ya. Dan kalau memang ada fakta-fakta apa aja yang menarik, Van, yang lu baca dari situ, Van? Paling enggak bahwa banyak kata dalam bahasa Sunda itu yang kemudian jadi salah satu kata global atau kebalik gitu. Jadi kata yang kita kenal di mana-mana itu ternyata di dalam bahasa Sunda sudah disebut sejak lama gitu. Terus ada juga nama-nama tempat yang kita kenal sekarang itu ternyata sudah disebut sejak lama sekali di kitab-kitab berbahasa Sunda kuno gitu. Jadi banyak kan sekarang tuh lagi musimnya itu kalau istilahnya tuh historian revisionism. Jadi orang-orang yang dalam tanda kutip ngarang-ngarang tentang sejarah ya, mungkin yang paling terkenal kemarin Gajah Mada itu nama aslinya Gaj Ahmada. Oh iya. Nah yang kayak gitu-gitulah gitu ya, itu Bahwa Sriwijaya itu tidak pernah tidak ada pernah gitu ada. ya. Nah kayak gitu-gitu itu kan revision, istilahnya itu history revisionism lah, merevisi sejarah karena menemukan sebuah konspirasi apalah gitu ya. Nah itu tuh menarik karena begitu kita ngobrol sama yang ahlinya gitu, mereka mah ketawa aja gitu karena ya kalau lo mau bantah, lo bantah kitab dan prasasti ini. Betul. Ini prasastinya, lo baca, lo terjemahin, baru kita ngobrol gitu. Gitu. Iya, Ini kan, jadi kalau Sriwijaya itu karena gini, lo pakai prasasti yang mana? Yang ini, sok baca. Iya. Silakan baca. Habis itu kita bahas yang mana yang bilang dia ada di sini, dia ada yang di situ. Di baris kemana, di ini huruf keberapa gitu. Baru kita ngobrol gitu. Iya. Nah, si Alex West ini menurut gua termasuk salah satu scholar. Artinya apa yang dia ungkapkan itu memang berdasarkan tulisan kuno ya. Iya, Dia sendiri kajian. juga bisa baca gitu ya. Jadi cukup sah lah pandangannya kalau menurut gua ya. Iya. Dan caranya dia menemukan naskah-naskah kuno itu menarik ya. Iya. Iya. Dan gue juga yakin mitranya di Indonesia itu juga banyak gitu. Iya, betul. Ya, kita tertarik bukan karena lu karena udah bule aja yang ngobrolin baru dibahas gitu, enggak. Tapi gue melihatnya begini. Ternyata memang kalau kita cari literatur yang mudah dimengerti lah gitu ya, secara internasional memang agak sulit gitu. Jadi memang
Kalau papernya mungkin cari dalam bahasa Indonesia, ya kan kalau teman-teman di Unpad aja atau di UGM mungkin ya, tapi paling enggak kan di Unpad lah gitu. Pasti kan banyak yang sudah Pasti meneliti di Unpad ini. banyak. Gitu. Kalau teman-teman ada yang nonton nih, saya jurusan sastra Sunda Unpad misalnya ya, atau historian antropologi sejarah atau Sunda apa gitu. Silakan komen nih, nanti kita bisa nyambungin nih karena itu menarik. Tapi ya memang ternyata di tatar internasional, tataran internasional itu kalah pamor dibandingkan misalnya sejarah Amerika Latin misalnya, atau sejarah semenanjung Asia Timur gitu, atau sejarah India mungkin gitu, agak kurang populer gitu. Padahal ya itu dia bilang sekarang ini Pulau Jawa itu kan adalah salah satu pulau, bukan salah satu, itu pulau dengan penduduk terbesar di dunia dan tingkat kepadatan tertinggi per kilometer persegi gitu. Jadi pasti kan dia sangat kaya sejarahnya gitu. Dan yang disebut Tatar Pasundan itu kan bukan Jawa Barat sekarang, tapi Jawa bagian barat. Bedanya itu kan. Kalau sekarang kan Jawa yang paling barat itu Banten, provinsinya gitu ya, bukan Jawa Barat gitu. Tapi dulu mah kan yang disebut Tatar Sunda itu mulai dari selatan Lampung sampai sungai apa itu yang Serayu. Nah, Sungai Serayu gitu. Jadi yang disebut Tatar Sunda itu kan segitu gitu, hampir ya besar lah gitu. Lebih dari sepertiganya Pulau Jawa. Jadi kan pasti dalam tuh kekayaan budayanya, literaturnya, segala macam lah, bisa dikulik gitu. Betul. Dan kalau menurut gua memang di Indonesia sendiri ya, kalau orang luar negeri ngelihat Indonesia, mereka nggak nyangka bahwa di Pulau Jawa ini tuh ada dua bahasa gitu, yang berbeda ya. Kalau Jawa Tengah dan Jawa Timur memang bahasanya berbeda, tapi nggak begitu beda banyak lah gitu. Kalau ngomong masih ngerti lah gitu ya. Kalau dia dengan Barat itu beda jauh bahasanya. Sama sekali beda gitu ya. Dan itu budayanya beda, bahasanya beda gitu kalau menurut gua ya. Itu yang sulit dimengerti sama orang asing gitu kalau ngelihat Indonesia gitu, ngelihat Pulau Jawa lah gitu ya, dia pikir oh itu Jawa gitu kan, bahwa Bogor itu Jawa, bukan, Bogor itu bukan Jawa, itu bagian dari Sunda, Jawa Barat gitu ya. Dan itu beda, Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin antara Banten dan Jawa Barat bedanya juga mirip lah, antara Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Banten dan Jawa Barat. Memang logatnya berbeda, dialeknya beda, tapi bisa saling ngerti lah satu sama lain gitu ya. Tapi di garis itu Barat dan Tengah Timur ya, itu memang ada perbedaan budaya. Dan kalau menurut gua dari dulu agak heran karena nggak ada barrier gitu. Ya, misalnya di situ ada pegunungan kayak di Sumatera kan ada Bukit Barisan tuh, Barat sama Timur beda ya, masuk akal karena zaman dulu orang nggak bisa nyebrang gitu ya, atau sedikit orang yang bisa nyebrang sehingga yang Barat beda dengan yang Timur, itu menurut gua masuk akal. Tapi antara Jawa Barat dan Jawa Tengah sebetulnya nggak ada barrier gunung atau apa, orang bisa lalu lalang aja. Tapi somehow perbedaan budaya itu bertahan gitu ya, antara Sunda dengan Jawa pantai gitu. Pantai utaranya nyambung, pantai selatannya nyambung. Iya, pantai utara nyambung, pantai selatan nyambung. Dan gue pernah baca satu catatan, tapi gue lupa di mana, account orang Portugis. Jadi tahun 1300-an ya. Tolong dikoreksi itu, gue lupa inget siapa yang nulis. Dia sudah mencatat waktu itu bahwa di Pulau Jawa ini ada dua orang, ada yang Barat dan Timur, dan dia tulis and they have nothing to do with each other. Sejak dari zaman dulu, artinya dua orang ini berinteraksi, ketemu, tapi ya masing-masing pulang ke daerahnya masing-masing gitu, nggak saling menaklukkan atau gimana gitu ya. Itu catatannya siapa, Tome Pires. Iya, gue juga dulu gila dari dulu begitu, tapi kenapa gue juga nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga, tapi yang jelas di orang si ini benar juga bahwa kajian-kajian mengenai budaya Sunda ini nggak keluar ke luar negeri gitu ya. Di Indonesia sendiri masih di jajaran nasional masih jarang gitu. Salah satunya mungkin karena kita juga jarang ya lihat candi ya di Jawa Barat gitu. Di Jawa bagian barat ini, di Tatar Sunda ini kan kita jarang lihat candi. Beda sama Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya, candinya banyak gitu. Terus kalau prasasti sih banyak lah di Jawa Barat ini, prasasti cukup banyak. Tapi candi tuh rada susah. Karena dulu di Jawa Barat katanya candinya itu dari kayu bikinnya. Jadi begitu runtuh hilang. Betul, hilang, betul. Nah, ada juga beberapa meme belakangan ini yang
mengangkat lagi tema Sunda yang beda sendiri ini. Gue pernah baca mata. Mata, moto, mata, pokoknya semua di daerah Indonesia itu sampai Filipina itu namanya mata, kecuali Jawa Barat panon. Nggak tahu tuh panon dari mana gitu ya, tapi panon aja gitu. Jadi dia punya kata-kata yang beda sendiri gitu. Belakangan gue menemukan agak sedikit mirip antara Bali dengan Jawa Barat dengan Sunda gitu. Kalau ngelihat ritualnya ya misalnya penjor gitu, kan gue nggak tahu di Jawa Tengah gitu kan. Kalau Jawa Barat kan kalau ada pernikahan pasti pakai janur, ya kan, pakai janur. Itu ada orang yang mempelajari janur itu, teknik janur Sunda sama teknik janur Bali gitu dibedakan gitu. Gue melihat ada sedikit kesamaan tuh. Terus kadang-kadang ada beberapa bahasanya yang mirip-mirip kayak parahyangan itu di bahasa Bali ada juga, masih ada tuh parhyang. Jadi kalau di dalam satu subak, terus ada tempel, ada puranya, itu disebut parahyangan gitu, tapi dia kurang satu huruf, bukan parahyangan tapi parhyangan gitu. Jadi ada beberapa kata-kata yang mirip, iya betul, itu tempatnya para dewa gitu. Jadi ada beberapa yang mirip antara Jawa Barat dengan Sunda dengan Bali, gue perhatiin gitu. Jadi nyebrang gitu sih. Iya, padahal kan hubungannya kan jauh ya, secara jarak jauh, tapi ada beberapa. Mungkin karena sama-sama budaya 1500-an, 1300-annya mungkin sama-sama Hindu kali ya. Betul. Jadi ininya sama kan. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan yang lebih terkena budaya Islam. Iya. Baru budaya Islamnya balik lagi ke Barat gitu. Masuk lagi setelah Jawa Tengah, Jawa Timurnya Islam, baru kemudian bergeser lagi ke Barat, gitu, masuk ke Jawa Barat gitu. Nah, yang dari Jawa Timur kan larinya ke Bali. Betul. Bali, Lombok. Nah, yang Jawa Barat mungkin ya makanya jadi ada miripnya gitu. Iya, makanya jadi ada miripnya. Gue jadi inget pernah lihat satu ritual Sunda ya. Dulu ada A.A. Sudirman namanya, tapi udah almarhum sekarang, temannya Pak Bondan juga. Dia Sunda Wiwitan, Dia itu dari Sunda Wiwitan. Terus kita pernah waktu itu ada ke Gatot juga. Jadi di Sentul terus ada satu tari-tariannya Sunda Wiwitan gitu. Dan kalau dilihat sekilas mirip dengan tarian Bali gitu. Gue ngelihatnya walaupun beda ya, tapi sekilas tuh agak ada miripnya gitu. Jadi gue inget kok bisa mirip ya, padahal jauh banget gitu ya. Nah tapi menurut lu sebabnya kenapa Van jarang ada kajian Sunda gitu? Ya nggak tahu ya. Gue ngerasanya ya mungkin karena itu tadi satu ya. Budaya Sunda itu yang gue pernah baca-baca gitu ya. Tinggalannya itu kan basisnya kayu dan lontar ya, dan itu ya bahan organik gitu ya. Dengan tropis seperti ini ya pasti hancur lah gitu dengan waktu. Karena salah satu cerita dulu ekspedisi Belanda ke Bogor yang mencari letak ibu kota Pajajaran itu konon ceritanya masuk ke sebuah hutan gitu. Terus semua cerita rakyat dan lain semua bilang katanya ibu kota kerajaannya itu, si istananya itu ada di titik itu gitu. Itu ekspedisi Belanda masuk ke situ nggak nemu apa-apa, nemunya hutan aja gitu. Sampai satu prajuritnya itu dengan bengong dia ngelihat, ini kenapa pohon beringin ini sama pohon beringin ini sama pohon beringin yang itu kenapa jaraknya sama? Dan dia lihat sebelah kanannya sama, ini juga ada. Dia bilang ini pasti ditanam, gitu. Sehingga dia bilang ini jalan utamanya. Ini pohon beringin ditanam orang, makanya jaraknya sama. Tapi diantaranya udah hutan lebat gitu, Jadi itu salah satu cerita yang cukup populer lah tentang penentuan lokasi di mana pusat istananya itu. Tapi ya karena dari kayu gitu. Itu di kitab Bujangga Manik itu yang diceritakan juga kan memang istana itu dari kayu gitu, dengan pilar-pilar kayu. Jadi hilang lah dengan ratusan ribuan tahun itu ya hilang gitu karena itu. Terus lontar juga ya kan nggak bisa disimpan lama itu kan, ratusan tahun, lembab, jamuran segala macam, belum rayap, panas segala macam, dan nggak ada yang ngerasa perlu nyimpen, ya hancur gitu lama-lama. Mungkin itu salah satu ya dibanding dari yang lain. Kalau prasasti kan masih banyak gitu, tapi itu salah satu. Yang kedua ya mungkin juga orang Sunda ini kan agak low profile. Kita itu
gua lah paling nggak, gua nggak tahu. Lu masih merasa orang Sunda? Iya. Kalau gue jelas gue merasa gue orang Sunda gitu. Bahkan gue masih ngomong sama anak gue, kita ini orang Sunda. Nggak gitu cara menghadapi sesuatu itu kayak kalau saya gini kita ini orang Sunda, nggak begitu caranya gitu. Gue masih ngomong kayak gitu. Kita tuh punya sebuah budaya yang disebut horeaman gitu. Jadi kayak ini gini udahlah biarin gitu. Males lah gitu. Kita harus mengembangkan atau memajukan budaya Sunda supaya semua orang di dunia tahu gitu. Terus kita kayak nggak usah lah. Santai aja lah gitu. Nah itu mungkin ya itu salah satu faktor juga kita nggak mengeksplor keragaman atau kedalaman budaya Sunda kita, cuma ya dugaan-dugaan sotoy kita aja. Kalau menurut gua sih kalau itu secara umum Indonesia tuh begitulah. Ya, kalau menurut gua ya gua teh kurang setuju sama ilmu padi yang makin berisi makin merunduk gitu ya. Iya. Sebab zaman sekarang makin berisi itu mesti makin ngomong. Iya. Kalau enggak berunduk nggak ada orang yang tahu gitu. Iya. Gue merasa di Indonesia scholar yang jago-jago banyak, tapi rata-rata pakai ilmu padi. Iya. Jadi pas ditanya, menurut pendapat bapak atau ibu gimana? Saya tahu yang sebenarnya, tapi saya diam aja lah. Cilaka tuh kalau lu diam aja, orang lain nggak tahu gitu ya. Ada beberapa teman-teman misalnya dari lembaga Ekman dulu ya, itu kan salah satu yang aktif punya channel sosial media, punya channel koran, dan menurut gue itu penting karena kalau enggak kita ini tenggelam. Ekstrimnya Amerika ya, itu ekstrimnya tuh Amerika. Kalau kita lihat misalnya di acara yang American Idol itu Amerika pokoknya yang lomba nyanyi yang orang udah nyanyi suaranya jelek, dikritik teh masih marah gitu kan. Kok bisa kok nyanyi gitu ya? Padahal udah jelas suara lu jelek gitu. At least lu belajar nada lah. Enggak, itu saking percaya dirinya kelewatan. Nah, kalau kita percaya dirinya kekurangan gitu. Artinya gue mengendorse teman-teman kalau memang teman-teman dosen atau peneliti atau orang yang punya knowledge mengenai budaya Sunda, ayolah buka Twitter. Ayolah Facebook, ayolah bikin YouTube. Jalanin aja. Kita nonton kok gitu. Kalau kita Google pasti kita nonton. Gue juga nonton si Watri Kalpa ini karena tertarik dengan tema Bujangga Maniknya, tertarik dengan dan dia bilang kok orang nggak ada nih yang bahas. Nah, teman-teman yang di Jawa Barat harus yang pertama kali dalam bahasa Sunda tergebok gitu kan. Kok nggak kedengeran nih suara kita gitu ya. Padahal ada. Nah, kalau ada, ayo kita taruh di sosial media. Kalau menurut saya sih nggak usah takut nanti kalau salah gimana. Enggak lah, sementara kita asal tidak melanggar kaidah-kaidah umum gitu ya, artinya jangan bohong, jangan ngarang gitu kan. Pasti bisa lah, dan kalau menurut gue itu penting supaya suara kita kedengeran. Karena kalau kita nggak ngomong, ya nggak bakal kedengeran. Dan kalau kalian bikin video tentang itu, paling nggak viewernya ada 2. Iya, paling nggak viewernya ada 2. Dan itu pengaruhnya gede, teman-teman. Artinya gini, belakangan ini ada juga yang peta teh katanya salah gitu ya. Nah, itu. Peta tuh maksudnya kan Eropa kelihatannya gede, padahal sebetulnya Eropa tuh kecil banget. Karena kan buminya bundar gitu kan. Kalau didatarin seolah-olah mereka kelihatan gede, padahal nggak, kecil banget. Nah itu tuh mindset. Jadi seolah-olah studi-studi tentang Eropa tuh semuanya penting gitu ya. Yang Asia, Southeast Asia, aduh ngapain sih yang dikeluhkan sama si Alexios ini, gue nggak bisa dapat funding nih. Nggak ada orang yang menganggap Southeast Asia, terutama Indonesia itu penting. Kenapa? Karena orangnya cicing wae gitu, kitanya diam-diam aja, kita nggak penting ya, nggak penting, memang ayo dong ngomong, supaya orang juga tahu, dan jadi kita nggak dianggap enteng, karena kita ini nggak kecil, dan bukannya nggak penting kan, ini aja orang yang belajar aja bisa bilang kita penting gitu, karena ya posisinya gede di tengah crossroad, pasti penting dong gitu. Kita pakai ilmu kelapa sekarang. Iya, betul. Jangan ilmu padi. Betul. Ilmu kelapa. Pakai ilmu kelapa. Semakin tinggi. Iya. Ilmu jagung. Semakin mau mateng semakin merah gitu, cerah gitu kan. Ya, nah, jadi harus memakai ilmu itu supaya nama Indonesia penting. Akhirnya kita juga dapat funding gitu kan, dianggap penting. Dan dunia kuliner juga sama, Van. Dunia kuliner juga sama. Kuliner Indonesia ini hebat sebenarnya. Cuman ya itu nggak pernah di studi, atau orang yang studi itu kurang kenceng ngomongnya gitu kan. Jadi kita di dunia internasional nih kalah ngomong gitu. Kalah suara, betul. Dan itu bukan cuma masalah funding atau kenceng-kencengan sih sebenarnya teman-teman. Tapi
kita ngelihatnya gini, eh, sebagai apa ya, sebagai orang yang datang dari sebuah wilayah yang segitu pentingnya di dunia, itu tuh pasti kontribusi kita ke dunia itu besar gitu. Jadi kita tahu bahwa kita itu berkontribusi pada perkembangan dunia gitu, bahwa istilah yang kita ciptakan misalnya dipakai dan berkembang di berbagai wilayah dunia. Terus teknologi klasik kita yang zaman dulu diciptakan itu ternyata dikembangkan di tempat lain dan ini ke seluruh dunia. Kita mempengaruhi budaya lain, bukan cuma budaya lain yang mempengaruhi kita. Betul. Kan kita suka bilang katanya kayak sate marangi itu asalnya dari Cina karena begini. Dia bilang enggak, kita juga mempengaruhi. Mempengaruhi budaya lain dengan teknik-teknik yang kita buat. Gitu. Karena kita sepenting itu. Gitu. Betul. Terus baju misalnya, pakaian ini tuh dipengaruhi oleh budaya ini. Bukan cuma dipengaruhi, kita juga mempengaruhi gitu. Dan itu membuat kita jadi setara gitu. Karena sekarang kan seolah-olah narasinya adalah pokoknya kita bagian dipengaruhi dan menerima aja gitu kan. Ya nggak gitu juga sih sebenarnya, dan itu penting menurut gua untuk membuat kita semua sebagai sebuah bangsa lah, khususnya kalau kita ngomongin orang Sunda gitu ya, tapi general lah se-Indonesia. Itu jadi nggak gampang, kalau istilah itu nggak gampang kaget gitu ya, sama atau nggak gampang kalau dalam bahasa Sunda itu ada kaismean gitu, nggak gampang dipengaruhi oleh kayak, dan selalu melihat orang lain lebih hebat gitu. Iya, betul. Kita ini memang kalau tidak ada mereka, apalah jadinya kita ini? Oh enggak. Kita jadi orang Sunda saja. Aman kok. Kalau tidak ada mereka, kita bagaimana? Ya nggak gimana-gimana, kita baik-baik saja. Iya, kita baik-baik saja, betul juga ya. Nah, betul juga. Ya kan, bahkan ada yang bilang, kalau Indonesia dulu nggak dijajah Belanda, nanti Indonesia begini begitu. Enggak, kita kalau nggak dijajah Belanda, kita baik-baik aja. Baik-baik aja, ya. Kapal kita gede, kota-kota kita berkembang dengan baik. Betul, sumber dayanya banyak pertanian gitu kita kan. Bagus gitu. Jadi sebetulnya baik-baik saja. Sebesar itu kita gitu, tidak perlu diselamatkan oleh siapa-siapa gitu. Betul. Tapi ya kita menerima kan, karena konteks budaya dunia kan saling mempengaruhi lah gitu. Kayak bilang, Columbus datang ke Amerika mengubah kehidupan di Amerika, tapi jangan salah ya, barang-barang dari Amerika juga mempengaruhi kehidupan Eropa. Buktinya kentang sampai sekarang jadi makanan pokok di Eropa. Kalau nggak datang dari Amerika Selatan kan dari mana? Iya, betul. Sampai sekarang orang Inggris itu nggak makan fish and chips. Iya betul. Dan kita nggak makan cabai. Cabainya dari Amerika Selatan. Kita makanya cabai puyang. Asli. Kita saling mempengaruhi lah gitu, betul, ya. Dan sepenting itu kita, karena kita bukan cuma menerima doang. Iya, kita bisa mempengaruhi juga. Kita mempengaruhi juga. Gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya, aduh saya mau bikin YouTube tapi nggak tahu caranya gimana, bisa komen aja ke kita ya, bisa DM aja ke kita. Nanti kita gampang dah. gampang banget. Kalau mau mulai dengan ngobrol di sini dulu boleh? Iya. Dan mari kita penuhi sosial media ini sebagai solusi dan bukan sebagai polusi. Oke, teman-teman, terima kasih udah dengerin Random Jumat. Iya. Kita ketemu lagi di Random Jumat berikutnya, tapi sambil nunggu episode berikutnya jangan lupa biasalah ya, di-subscribe gitu. Biar subscribernya cepet nyampe 1000, jadi kita cepet dapat AdSense. Jujur aja kita. Nggak ya, subscribe biar kalian tahu kalau ada yang baru nanti di notifikasinya. Siap. Gitu. Iya, maksudnya gitu. Iya. Sekalian buat AdSense kita. Nah, oke, sampai jumpa Jumat depan. Ya, saya Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Bye. Bye.